Terima kasih Anda masih setia bersama kami di One on One pemirsa. Kami masih akan membahas Gus mengenai biaya perjalanan haji pada tahun 2026 mendatang. Ini menjadi pertanyaan besar untuk publik. Akankah kemudian ada perubahan dari biaya yang saat ini? Harapannya pasti ada penurunan di sana. Sudah adakah skema-skema yang dibuat oleh Anda dan juga teman-teman di Badan Penyelenggara Haji? Betul Mbak. Salah satu dalam tanda petik perintah yang disampaikan ke kami adalah bisa nggak ini biayanya turun. Itu dia. Karena itu kita sudah 3 hari ini tim kita suruh pergi ke tempat yang sepi, menghitung semuanya. Fokus biar Fokus gitu ya? gitu. Mereka punya beberapa skenario. Skenario pertama itu komponen semuanya tetap harganya, tetap. Tetap, tapi kan dibayar dengan real dan dolar, Mbak. Sementara real dan dolarnya tidak pernah turun, pasti naik. Itu ada kenaikan 1.484. Kenaikan ya, kalau harganya normal ya? Harganya tetap. Tapi karena real dan dolarnya naik, maka gitu. Skenario kedua, paketnya naik. Kita upgrade. Oh, fasilitasnya? Kita upgrade. Itu juga ada banyak beberapa penambahan penerbangannya juga. Jadi yang ketiga itu. Kalau skema kedua itu ada penambahan berapa besar biayanya? Kita belum lihat ongkos, tapi untuk mempertahankan supaya tidak naik, itu penerbangannya harus turun. Sedangkan itu porsi terbesar kan penerbangan, Gus? Kalau penerbangannya 30 juta aja, itu paketnya pelayan naik, tapi biaya nggak naik. Bisa turun? Biaya nggak naik. Oh, biaya nggak naik? Nggak naik, bukan turun, nggak naik. Nggak naik, oke. Yang ketiga, kita berupaya mengurangi masa tinggal. Dan mengurangi masa tinggal itu nggak gampang, Mbak. Karena tergantung dengan jumlah slot penerbangan. Semakin banyak slot penerbangannya, semakin bisa berkurang masa tinggalnya. Kemarin itu rata-rata 40-41 hari. Tapi dengan slot penerbangan yang tetap seperti tahun kemarin, dengan perhitungan pergeseran sedikit-sedikit, itu kemungkinan kita bisa mengurangi 2 hari. Tapi belum signifikan itu. Belum signifikan ternyata? Belum. Kalau kita bisa mengurangi menjadi 35 hari, tentu akan ada pengurangan. Seminggu berkurangnya, Gus? Kenapa? 1 minggu berkurangnya? Kalau 5 hari, tentu akan ada pengurangan yang cukup signifikan. Yang keempat ya skenario konsumsi, ini agak riskan sih. Konsumsinya menjadi 2 kali. Tadinya 3 kali kan? 3 kali. Karena saya tahu juga banyak konsumsi yang mubazir. Kemarin lihat nggak, Pak? Banyak makan yang terbuang ya? Terbuang kan. Karena apa? Karena pertama kemungkinan seleranya beda. Yang kedua, kebiasaan orang kita itu makannya cuma 2 kali memang. Dan juga aktivitas ibadah kan yang cukup padat, Gus. Mereka sebelum subuh udah berangkat. Datang kira-kira jam 9, jam 10. Karena selesai subuh nggak langsung pulang. Sementara makanan itu harus dimakan sebelum jam 9. Jadi banyak mubazir, sehingga kita berpikir mungkin kayak itu makanan dikurangi. Tapi kalau itu terjadi tentu akan menjadi persoalan juga. Kemudian yang lainnya termasuk rasionalisasi itu yang masih kita hitung, Mbak. Kita hitung semuanya. Karena kita ingin seperti permintaan Presiden, bisa nggak kurangin biayanya. Nah itu dia kan Pak Presiden pastikan sudah dengan timnya, nggak mungkin juga ini kan hanya sekedar omong-omong gitu, pasti sudah ada skema yang memungkinkan harga itu turun. Artinya bisa dipastikan, Gus, kami butuh kepastian, akankah biaya perjalanan haji tahun depan akan turun? Kita berusaha keras, cuma memastikan turunnya atau turunnya berapa kita belum bisa
kita masih hitung semua sekarang. Ya, karena perubahan kurs itu ternyata kalau dihitung 1,4 juta kan. Apalagi hari ini karena katanya melonjak ini. Melonjak cukup signifikan ini hari ini. Kalau ini tetap seperti itu, kemungkinan gapnya semakin melebar. Peningkatannya 1,4 juta rupiah kalau kemudian kurs itu masih tetap ya. Tapi begini Gus, tentu masyarakat, para jemaah haji Indonesia menginginkan harga yang turun, tapi tentu tidak beriringan dengan fasilitasnya. Kualitas pelayanan. Itu dia. Dimungkinkan tidak sih semacam ini Gus? Itulah saya sampaikan. Hari ini kita sudah berusaha keras mencoba untuk bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik lebih awal. Dengan harapan dengan awal kita akan mendapatkan negosiasi harga ya. Negosiasi harga yang lebih baik. Porsi terbesar dari biaya perjalanan haji itu di sektor apa? Penerbangan. Penerbangan itu sekitar 35%. Wow. 30%, dan menurut saya cukup mahal itu. Karena terakhir kemarin ada yang dihitung 31 juta, ada yang dihitung 33 juta, tergantung embarkasinya. Sehingga itu menjadi komponen terbesar dari biaya BPIH kita. Tapi kan pemerintah juga sudah berusaha ya dengan menambah maskapai domestik kita. Pada tahun ini ada Garuda Indonesia dan juga Lion Air di sana. Ini sejauh ini evaluasinya bagaimana? Berpengaruh tidak sih untuk menekan harga itu, Gus? Menekan harga belum. Belum bahkan? Belum. Tapi meningkatkan pelayanan sudah terasa. Oke, artinya kemudian sektor atau bagian mana yang kemudian akan diobrak-abrik kalau Anda dan rekan-rekan untuk kemudian bisa menurunkan biaya ini dengan kualitas dan juga pelayanan yang tidak berubah? Jadi gini, selama ini makanan kan tadi riskan juga. Termasuk penerbangan. Penerbangan selama ini kan bukan saya mau charter pesawatmu berapa harganya gitu, enggak. Dihitung harganya, dihitung perinci Mbak. Ini untuk fuelnya berapa, untuk biaya handlingnya berapa, itu nanti ada perhitungan rigid sekali, sehingga mungkin disitulah kita nanti bisa mencoba mengotak-atik. Kita juga berusaha teman-teman di Pertamina bisa nggak untuk haji ini fuelnya harganya relatif agak spesial, harga gitu. Khusus ya, spesial gitu. Nah, itu kita berupaya semua hal yang mungkin untuk mengurangi biaya akan kita lakukan, Pak. Oke, artinya memang saat ini betul-betul Badan Penyelenggara Haji yang nantinya akan menjadi Kementerian Haji dan Umroh ini berusaha betul agar biayanya bisa ditekan. Tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Itu garis bawahnya ya Gus. Kita masih akan tunggu loh Gus upaya-upaya Anda bisa rekan-rekan agar biaya ini juga bisa turun. Karena ini juga masih dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Para calon jemaah haji akan berangkat pada tahun depan. Kembali lagi Gus, dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ini tentu dari segi wewenang kan juga akan lebih besar begitu ya Gus ya. Banyak yang kemudian mempertanyakan bahkan juga menyayangkan termasuk juga dengan Indonesia Corruption Watch atau ICW yang menggarisbawahi menekankan juga kekhawatirannya jikalau kemudian kementerian baru ini akan berjalan dengan anggaran yang cukup besar, dikhawatirkan akan ada ya dengan anggaran yang lebih besar pasti celah basah untuk penyelewengan juga lebih besar. Dan juga adanya bagi-bagi kursi di dalam Kementerian Haji dan Umroh. Respon Anda seperti apa? Saya kira kita sudah mau belajar dari pengalaman-pengalaman proses haji sebelumnya. Karena itu tentu kita tidak ingin menjadi keledai yang terperosok ke lubang yang sama. Menarik. Jadi kita akan selalu belajar di mana kelemahan-kelemahan proses selama ini, di mana kekuatan-kekuatan yang harus kita tingkatkan. Insya Allah Mbak, tentu kita berharapkan dukungan dari teman-teman semua pihak, semua stakeholder untuk selalu membantu kami dengan minimal mengingatkan. Jika ada suatu hal yang kurang pas buat kita, tentu akan lebih baik kalau ada yang mengingatkan. Tapi insya Allah kita juga ada mekanisme internal untuk bisa tetap menjaga kita dalam jalur yang kita miliki. Harapan Anda apa sih dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan, Gus? Pertama pelayanan kepada jamaah, itu yang penting. Pelayanan itu bisa pelayanan ansih atau termasuk juga biaya yang lebih menguntungkan buat jamaah. Kalau Anda boleh, kalau penyelenggaraan haji tahun ini kemudian boleh disingkat dalam satu kata, Gus Irfan, apa yang ingin Anda sampaikan? Boleh dua kata enggak? Boleh. Nyaman, aman.
Nyaman tahun depan. Kalau tahun ini? Oh, tahun ini. Satu kata nih kalau tahun ini. Janganlah. Tahun ini ya agak susah untuk menyebutkan, tapi ya ini bahan pelajaran buat kami lah. Pelajaran. Pelajaran. Karena ini berhubungan juga dengan pertanyaan saya selanjutnya, Gus, di segmen berikutnya. Dengan kementerian yang nanti, dengan badan haji yang akan berubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh tahun depan ini, banyak yang kemudian beranggapan begitu ya, akan ada perubahan SDM di dalamnya, akan ada beberapa departemen, mungkin dirjen juga yang kemudian akan berubah di sana. Artinya akan ada sejumlah pihak yang pasti nggak suka sama Anda, Gus. Bagaimana kemudian Anda merespon ini? Tapi dijawabnya nanti, Gus. Boleh berpikir dulu ya, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.